Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fanzaki dari Sistem Informasi Reguler 5A. Kali ini saya akan membahas tentang Cost Benefit Analysis. Diketahui rencana anggaran biaya pengembangan sistem informasi manajemen penyewaan mobil PT Avis Indonesia seperti di samping. Total biaya pada tahun ke-0 Rp37.200.000, pada tahun pertama Rp2.050.000, pada tahun kedua Rp2.050.000, pada tahun ketiga Rp2.250.000, dan pada tahun keempat Rp2.250.000. Selanjutnya total wujud pada tahun pertama Rp7.150.000, pada tahun kedua Rp8.650.000, tahun ketiga Rp10.150.000, dan tahun keempat Rp11.650.000. Total tak wujudnya pada tahun pertama Rp4.500.000, pada tahun kedua Rp6 juta, pada tahun ketiga Rp750.000, pada tahun keempat Rp9 juta, dan didapatkan total manfaat yaitu pada tahun pertama Rp11.650.000, tahun kedua Rp14.650.000, tahun ketiga Rp17.650.000, dan tahun keempat Rp20.650.000. Didapatkan profit yaitu dari total manfaat dikurangkan total biaya. Pada tahun pertama Rp9.600.000, tahun kedua Rp12.600.000, tahun ketiga Rp15.400.000, dan tahun keempat Rp18.400.000. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas nilai payback periodnya, nilai return of investment atau ROI, nilai net present value atau NPV dengan tingkat suku bunga diskonto 10%, nilai internal rate return atau IRR, dan kesimpulan dari analisis tersebut. Yang pertama, payback period. Perhitungan nilai payback period adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 sebesar Rp37.200.000 dikurang dengan profit pada tahun pertama yaitu Rp9.600.000. Maka sisanya Rp27.600.000. Selanjutnya dikurang dengan profit tahun kedua yaitu Rp12.600.000. Sisanya yaitu Rp15 juta. Cara menghitung sisanya yaitu Rp15 juta bagi Rp27.600.000 dikali 1 tahun sama dengan 0,54 tahun. Sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua atau secara detailnya adalah 2,54 tahun. Selanjutnya menghitung return on investment atau ROI. Dengan metode ini maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun ke-0 Rp37.200.000, biaya perawatan sistem tahun pertama Rp2.050.000, biaya perawatan sistem tahun kedua Rp2.050.000, biaya perawatan sistem tahun ketiga Rp2.250.000, biaya perawatan sistem tahun keempat Rp2.250.000, dan total biayanya yaitu Rp45.800.000. Sedangkan total keuntungan yang didapatkan adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun pertama Rp11.650.000, total manfaat pada tahun kedua Rp14.650.000, pada tahun ketiga Rp17.650.000, tahun keempat Rp20.650.000, sehingga total manfaat yaitu Rp64.600.000. Dan rumusan ROI-nya adalah total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%, yaitu Rp64.600.000 dikurang Rp45.800.000 dibagi Rp45.800.000 dikali 100%, dan didapatkan hasilnya 41,04%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 41,04%. Selanjutnya menghitung NPV atau Net Present Value. Perhitungan analisis NPV sebagai berikut. NPV sama dengan minus nilai proyek ditambah profit 1 per 1 ditambah I% pangkat 1 dan seterusnya. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 10% per tahun sama dengan minus Rp37.200.000 ditambah Rp9.600.000 per 1,1 pangkat 1 ditambah Rp12.600.000 dibagi 1,1 pangkat 2 ditambah Rp15.400.000 dibagi 1,1 pangkat 3 tambah Rp18.400.000 dibagi 1,1 pangkat 4. Maka didapatkan nilai NPV-nya sama dengan Rp6.078.189. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang dapat diterima oleh perusahaan pada tahun ketiga yaitu Rp6.078.189. Selanjutnya internal rate return atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya. Dengan nilai sekarang dari nilai proyek, misalnya I1 sama dengan 10%, maka NPV 1 sama dengan Rp6.078.189. Nilai NPV-nya positif.
I2 sama dengan 20%, maka NPV 2-nya kita hitung kembali menghasilkan minus Rp2.664.507 nilai NPV negatif. Maka perhitungan IRR-nya ialah I1 ditambah I2 dikurang I1 dikali NPV 1 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. Maka didapatkan nilai IRR-nya sama dengan 16,95%. Dari hasil perhitungan di atas berarti proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 16,95% per tahun. Yang terakhir kesimpulan dari hasil perhitungan di atas adalah sebagai berikut. Pada tahun ketiga, perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut karena bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas pada waktu 2,54 tahun. Selanjutnya, sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini karena sistem ini akan memberi keuntungan pada tahun ketiga sebesar 41,04% dari biaya pengembangannya. Yang ketiga, proyek tersebut layak dilaksanakan karena bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp6.078.189 atau NPV-nya lebih besar dari 0. Selanjutnya, proyek ini dapat diterima karena proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 16,95% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR lebih besar dari 0. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.